Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat di hari kiamat, saya berani bayar ayat 1 juta. Silahkan tunjukkan ayat. Syafaat yang kedua ini khusus bagi umat beliau saja, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini karunia yang luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak riwayat, diantaranya semua nabi-nabi Allah berikan doa mustajab, pasti diterima. Dan nabi-nabi umumnya sudah menggunakannya selama di dunia. Seperti Nabi Nuh AS minta kaumnya dibinasakan, Nabi Lut minta kaumnya dibinasakan, itu mustajab doa semua. Dan aku menyimpan doaku itu untuk umatku pada hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik sahabat, kembali lagi di channel Hijrah Total. Sebelumnya kami ingatkan sahabat, mohon untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, supaya Anda tidak terjadi kesalahpahaman, karena dalam video ini menyangkut mengenai akidah sahabat ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati menghindari sesuatu kemungkinan yang buruk terjadi. Baik sahabat, di konten kali ini kami akan menyajikan ini orang murtadin dengan terang-terangan menantang bahwasanya mana ayat, mana dalil bahwasanya yang memberi syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi juru selamat di hari akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal kita benar-benar meyakini bahwasanya Nabi Muhammad akan memberikan syafaat bagi kita semua insya Allah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, sebelumnya kami ingatkan kembali bahwasanya untuk share, like, comment, and subscribe channel ini supaya untuk mendukung channel ini menyuarakan kebaikan, kebenaran, dan ketauhidan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama lagi sahabat. Bapak Murtadin ini yang berani menantang dengan lancangnya bahwasanya 1 ayat 1 juta bagi siapa saja yang bisa menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad akan memberikan syafaat di hari akhirat kelak. Baik sahabat, ini dia videonya. Siapa Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-7, barang siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Jadi jelas, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Inilah yang membuat Muhammad KC lebih yakin mengikut Yesus, karena di Al-Quran dijelaskan yang di kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi. Di dalam Injil ada Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan sepenggal, yaitu Bapak ini menyatakan bahwasanya kitab yang dibenarkan oleh Al-Quran hanyalah Taurat dan Injil sahabat. Itulah Taurat dan Injil merupakan kitab suci yang turun dari langit. Benar, itu kitab suci yang turun dari langit. Tapi sahabat, kitab Injil dan Taurat itu tidak berlaku lagi sahabat. Karena Allah menyempurnakan kitab samawi yang telah diturunkan sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil itu ke dalam Al-Quran. Jadi syariat-syariat terdahulu dihapuskan karena sudah disempurnakan ke dalam agama Islam atau ke dalam syariat Nabi Muhammad, yaitu dalam Al-Quran. Baik sahabat, padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Sahabat, demikian bahwasanya
Islam ini adalah penyempurna dari semua agama, dari semua syariat. Maksud saya, dari semua syariat yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahwasanya nabi sebelumnya itu semua nabi dan rasul membawa agama Islam. Tapi syariatnya saja yang berbeda-beda. Cara pelaksanaan ibadah yang berbeda-beda. Tapi dalam Islam, semuanya disempurnakan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak yang Murtadin tadi, bahwasanya Al-Quran mengatakan kitab suci yang betul itu hanyalah Injil dan Taurat, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat keliru. Kenapa kita komentari masalah itu? Karena itu menyangkut dengan kitab suci kita. Makanya kita perlu klarifikasi, teman-teman. Baik sahabat, kita lanjutkan video untuk kita dengarkan lebih lanjut. Sedangkan di Al-Quran tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat atau akan memberikan syafaatul udma di akhirat. Tidak ada. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat di hari kiamat, saya berani bayar ayat 1 juta. Silahkan tunjukkan ayatnya. Ya. Kalau saudara sudah melihat bahwa benar tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, saudara berpikir dari sekarang, ikut Yesus, itulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, murtad tidak akan masuk neraka. Murtad akan melepaskan jalan ke neraka. Orang murtad meninggalkan sirotol mustaqim, rambut dibelah 7. Orang murtad mati, masuk surga. Orang murtad akan menerima warisan dari sang bapa. Begitu. Yang menguatkan. Muhammad Kaca yakin di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sebagaimana diuraikan tadi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Alkitab. Saudara mau selamat, ikuti Yesus. Baik sahabat, sudah kita dengarkan bahwasanya Bapak yang Murtadin tadi terang-terangan menentang barang siapa yang bisa memberikan ayat atau dalil mengenai Nabi Muhammad akan memberi syafaat di akhirat, dia akan berani membayar 1 juta. Padahal sahabat, dalam hadis Qudsi itu ada dijelaskan bahwasanya ketika semua umat meminta syafaat kepada Nabi Adam berkata, "Wahai umatku, aku juga memiliki kesalahan kepada Allah. Jadi aku malu. Sekarang kita nafsi-nafsi. Coba kamu tanyakan kepada Nabi Idris." Kemudian Nabi Adam menunjuk Nabi Idris untuk meminta syafaat. Tapi Nabi Idris tidak bisa memberi syafaat, malah menunjuk Nabi lain, Hud, Soleh, Ibrahim. Sampai Nabi Isa, teman-teman. Sampai Nabi Isa, mereka saling menunjuk hingga pada saatnya Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengatakan, ana lahu, aku miliknya. Jadi hadis kudusi ini sahabat, hadis yang memang kalamullah, yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis kudus ini adalah hadis yang cukup tinggi derajatnya, yang paling sahih, yang paling tinggi di atas dari hadis nubuwah. Karena hadis kudusi ini adalah perkataan Allah langsung yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Sedangkan hadis nubuwah itu adalah hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa, dia tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya melalui wahyu. Itulah sahabat yang memberikan hadis qudsi dengan hadis nubuwah. Kemudian yang paling rancu lagi sahabat, Bapak yang Murtadin ini mengatakan bahwasanya murtad tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka jahanam. Padahal jelas-jelas sahabat, orang kafir, orang yang musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, itu dia jelas-jelas kekal abadi dalam neraka jahanam. Bahkan orang murtad ini siksanya lebih dahsyat sahabat, karena dia tidak diterima oleh bumi, apalagi di akhirat. Ini na'udzubillah. Semoga kita semua terlindung dari godaan syaitan untuk memurtadkan kita. Baik sahabat, supaya lebih jelasnya kita dengarkan dari pakar, yaitu Ustadz kita bersama, Ustadz Khalid Basalamah, yang akan menjelaskan tentang hadis qudsi dan bukti, fakta, dan memang sudah diuji otentiknya dan kesahihannya sudah diuji dan termaktub dalam kitab Sahih
hadis qudsi, yaitu akan dijelaskan oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Khalid Basalamah. Saya harap sahabat semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya kita mendapat pencerahan dan kita dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang syafaat. Dan syafaat artinya pertolongan. Di hari kiamat nanti hamba-hamba Allah ada yang dibolehkan untuk memberikan syafaat. Tetapi yang paling fokus atau yang difokuskan adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Belum memiliki syafaat dua, syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum pada saat manusia kepanasan nanti pada hari kiamat di mahsyar, dan semua nabi-nabi pun ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat nanti Allah akan murka dengan hamba-hambanya karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka pada saat itu manusia akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, kemudian memohon agar Nabi Adam memberi syafaatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah datang mengadili mereka, baik ke surga ataupun ke neraka. Tapi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, sesungguhnya hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya, dan aku sendiri pernah melakukan kesalahan, maka nafsi-nafsi, diriku sendiri. Cobalah pergi kepada Idris. Maka mereka pergi ke Nabi Idris. Idris juga mengatakan hal yang sama. Cobalah pergi kepada Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim. Terus saja ditunjuk. Nabi-nabi saling menunjuk satu sama yang lain sampai akhirnya tiba kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengetahui kedudukanku pada hari kiamat? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat itu semua nabi-nabi menolak untuk memberikan syafaat. Akhirnya manusia datang kepadaku dan mengatakan, hai Muhammad, engkaulah nabi terakhir, ya, engkaulah penutup nabi-nabi dan rasul. Maka datanglah atau mohonlah kepada Allah, berilah syafaat, mohonlah kepada Allah agar Allah datang mengadili kita, baik kita diadili masuk surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, aku pemiliknya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, aku datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian sujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membukakan puji-pujian melalui lisan Nabi SAW yang belum pernah diajarkan kepada hamba-hamba sebelumnya. Maka akhirnya Allah SWT berfirman, hai Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berilah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Maka mulailah pada saat itu Nabi SAW memberikan syafaat umumnya, yaitu minta agar Allah datang mengadili seluruh hambanya, yang beriman ke surga, yang kafir ke neraka. Walaupun pada saat itu orang-orang kafir tidak menyadari bahwasanya neraka lebih berat daripada mahsyar. Tapi karena panasnya matahari pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada saat di mahsyar nanti kalian akan melihat manusia seakan-akan mereka mabuk, dan mereka tidak mabuk, mereka sempoyongan. Tapi memang karena waktu itu azabnya Allah sangat pedih. Bahkan ibu-ibu yang hamil bisa melahirkan, anak-anak kecil bisa berubah menjadi beruban rambutnya. Semua itu karena siksanya Allah yang sangat berat waktu itu. Semua orang, kata Nabi SAW, tenggelam sesuai dengan kadar dosanya dari keringatnya sendiri atau dari peluhnya sendiri. Maka karena jenuhnya mereka minta syafaat ini. Syafaat yang kedua ini khusus bagi umat beliau saja, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini karunia yang luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak riwayat, diantaranya semua nabi-nabi Allah berikan doa mustajab, pasti diterima. Dan nabi-nabi umumnya sudah menggunakannya selama di dunia. Seperti Nabi Nuh AS minta kaumnya dibinasakan, Nabi Lut minta kaumnya dibinasakan, itu mustajab doa semua. Dan aku menyimpan doaku itu untuk umatku pada hari kiamat. Makanya banyak sekali di antara kita yang akan ditolong oleh Nabi SAW. Tentu ini juga tergantung kuasa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Nabi SAW diperintahkan untuk mengambil atau memberikan syafaat. Ada pertolongan di timbangan syafaat khusus ini sehingga dosanya dimaafkan dan pahalanya lebih berat. Ada juga nanti yang sudah masuk neraka lalu dikeluarkan, tapi Allahu a'lam berapa lama. Baik sahabat,
Kita sudah dengarkan bahwasanya pencerahan dari Ustaz Khalid Basalamah mengatakan bahwasanya sangat jelas hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya, itu syafaat besar-besaran. Meskipun ada beberapa syafaat lainnya seperti syafaat dari Al-Quran, dari syafaat dari para hafiz, itu hanyalah terbatas. Tapi syafaat Nabi Muhammad SAW kita tidak punya batasannya. Barang siapa yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, insya Allah. Jadi kenapa? Itu memang ada dalilnya sahabat. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berserta para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Berselawatnya Allah bukan berarti Allah berselawat seperti kita sahabat. Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kepadanya. Karena selawat itu akan datang kepada kita kebaikannya. Karena Nabi Muhammad maksum, beliau tidak memiliki dosa. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad ibarat menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh sahabat. Jadi air itu yang tumpah itu adalah rahmat atau kebaikan yang akan kita dapatkan pribadi. Jadi tidak ada rugi-ruginya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, kita tiba di penghujung video. Saya ingatkan sekali lagi sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya untuk membangun dan kita menyuarakan bersama-sama kebenaran sahabat. Supaya orang-orang yang memang sudah disesatkan oleh syaitan sehingga mereka dibukakan kembali hatinya supaya menerima ajaran Islam kembali. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Kita berharap iman kita tetap terjaga, Allah senantiasa menjaga iman kita, dan saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk jangan lupa-lupanya, jangan bosan-bosannya untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiral kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله